Yo, hey guys, Max, let's go. Alright. Balik lagi kita di obrolin race. Kali ini kita ngobrolin Zandvoort ya, atau Dutch Grand Prix, yang mana balapannya baru berlangsung semalam. Seru banget balapannya. 8,5 skor dari gua. 0,5-nya karena Ferrari podium ya. Jadi ya overall 8 lah buat gua. Not bad. Race-nya kemarin seru. Kita bahas aja langsung. Jangan lupa like, ramaikan videonya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah menurut kalian gimana race-nya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe, bantu gue ke 50.000 subscribe. And yeah, thank you so much. Langsung aja, ini dia obrolin race Dutch Grand Prix. Let's go. Oke, Dutch Grand Prix teman-teman ya. Kemarin jam 8 malam acaranya atau balapannya, dan cukup menarik. Kalian bisa lihat ini tampilan turn 1-nya. Kita langsung bahas aja turn 1 lap 1 ya, yang mana kalian bisa lihat startingnya Norris langsung kecolong sama Verstappen dengan sangat gampang. Lando Norris kebiasaan jelek, kita nggak tahu ya, lebih tepatnya ini jeleknya karena apa. Apakah mobilnya yang kurang bagus untuk clutch bite sistemnya gitu kan, atau Norrisnya yang memang jelek untuk ngelepas koplingnya, gasnya jadi kurang bagus, atau gimana akselerasinya, atau mungkin memang atau McLaren emang akselerasinya dari 0 ke 200-nya atau 0 ke 100-nya itu emang jelek, atau gimana gue nggak tahu gitu ya. Yang jelas Lando Norris udah selalu jelek kalau misalnya start, dalam hal start teman-teman ya. Jadi menurut gue, kalau kecurigaan gue sih memang kayaknya ada masalah di mobilnya, karena nggak mungkin gitu setiap, masa sih iya dia pembalap yang bisa dibilang udah cukup lama lah di F1, masa sih iya dia emang jelek banget gitu startnya, masa setiap udah sesering itu gitu. Menurut gue kayaknya memang mungkin ada salah di mobilnya sih, mungkin ya, karena untuk mendapatkan good start di F1 itu harusnya sih nggak sesulit itu teman-teman, harusnya ya. Jadi minimal itu side by side gitu turn 1-nya gitu kan. Tapi ini enggak, Norris udah kehilangan posisinya ketika masuk breaking point di turn 1. Jadi udah sangat-sangat jelek gitu ya. Ya gue nggak tahu. Mungkin semoga bener apa yang gue katakan. Mungkin memang kesalahan dari komponen mobilnya, atau mobilnya yang kurang bagus untuk start gitu ya. Jangan sampai emang beneran Norris yang jelek ya untuk masalah startnya ya. Parah sih kalau sampai Norris yang jelek ya. Tapi kita di sini nggak bisa tahu ya permasalahannya di mana untuk Lando Norris, karena sekali lagi dia udah berkali-kali dia tuh udah hilang 20 posisi kalau nggak salah, ada yang ngasih datanya di posisi start dia gitu. Saking jeleknya startnya Norris teman-teman. Jadi ya Piastri kayaknya tapi nggak jelek-jelek juga ya kalau dilihat startnya gitu. Jadi agak bingung ya, apakah emang beneran Norris yang jelek karena Piastri nggak jelek gitu ya, atau mobilnya gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Coba kalian tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Turn 1 Max Verstappen berhasil mencuri posisi posisi Norris di pole gitu ya. Langsung disikat sama Max di turn 1. Jadi Max Verstappen turn 1-nya langsung banyak ya, langsung mantap gitu. Oke. Lanjut ke turn berikutnya, kalian bisa lihat di sini Max Verstappen udah mendapatkan gap yang cukup signifikan. Kalau kalian kemarin ingat, dia di lap-lap awal, lap 1, 2, 3, 4 itu gapnya sama Lando udah 1 detik lebih. Walaupun Lando Norris masih bisa stay di belakang Verstappen terus ya, di 1 detikan gitu ya. Tapi lumayan gitu, Max Verstappen cukup memberikan gap yang ya not bad gitu ya. Tapi perlu diingat ya, kemarin kita udah saksikan bahwa mobilnya Max Verstappen itu super duper understeer. Ada di turn berapa gitu memang mobilnya benar-benar nggak bisa belok teman-teman. Jadi ya Max Verstappen gila ya, pakai mobil yang seampas itu masih bisa di P2 gitu guys. Jadi kemarin Lando Norris itu sekencang apa ya, kencang banget dia berarti ya, gokil. Startnya aja yang caur ya. Dan kalian bisa lihat di sini Ferrari juga naik, Leclerc naik 1, nyalip Sergio Perez di startnya. Jadi kemarin startnya Leclerc bagus ya. Udah nyalip Perez di turn 1, dan ya dia naik ke posisi kelima. Start dari posisi ke-6, Perez turun 1, dan 7, 8, 9, 10 Carlos Sainz masih di posisi ke-10. Lanjut
Di lap ke-11 di sini Carlos Sainz bekerja ya untuk menyusuri grid atau menaiki grid pelan-pelan gitu ya. Dia udah nyalip Stroll, nyalip Alonso, nyalip Gasly. Dia naik ke posisi ke-7. Sangat bagus sekali kemarin Carlos Sainz balapannya. Ferrari lebih tepatnya kemarin bagus ya. Pace-nya tiba-tiba lumayan gitu, ada gitu. Padahal mobilnya nggak upgrade. Jadi kalau gua baca kemarin yang nggak bawa upgrade itu ada Aston, ada Ferrari, ada Mercedes teman-teman yang nggak bawa upgrade di Zandvoort. Jadi Red Bull upgrade, McLaren upgrade, ya pokoknya dua tim besar itu ada upgrade gitu ya. Upgrade-nya mungkin nggak semasif-masif itu tapi upgrade. McLaren sih yang GG ya, upgrade-nya berhasil. Williams bawa upgrade, makanya kemarin di quali bagus. Cuma sayangnya diskualifikasi ya untuk Albon karena underfloor-nya atau apanya gitu yang tidak sesuai regulasi gitu ya. Sayang banget. Oke, lanjut lap 18 di sini Lando Norris berhasil mengovertake Max Verstappen akhirnya. Jadi Max Verstappen berhasil menahan posisi pertama dengan mobil gerobak itu selama 18 lap, teman-teman. Norris bilang waktu di wawancara dia menang gitu kan, dia bilang bahwa dia tuh ngelihat awal-awal ngelihat Verstappen gapnya cuma sedetik doang kata dia, padahal dia nggak nge-push gitu ya. Berarti dia waktu itu bilang, oh ini bisa nih kita McLaren, atau dia merasa dia bisa menang gitu karena dia merasa Max Verstappen udah dikasih di depan dan nggak menjauh-menjauh gitu. Jadi dia pede untuk menang di balapan kemarin dan terbukti emang 20 detik ya gapnya ya sampai finish. Jadi ya lap 18 merupakan titik baliknya ketika Lando Norris mengovertake Verstappen ya. Dan ini dia masterpiece dari tim merah guys ya. Gue nggak nyangka jujur kemarin itu ketika gak ada diskusi yang terlalu, biasa kan Ferrari itu ada diskusi-diskusi yang terlalu belibet guys ya kalau kata gue ya. Jadi kayak kadang-kadang gimana, lu maunya gimana, lu maunya gini, lu maunya gitu. Kemarin enggak gitu ya. Kemarin tiba-tiba lap 25 Leclerc langsung diboxin gitu guys ya. Lap 25 teman-teman ya. Ini sangat-sangat early banget karena kalau mau one stop berarti akan menggunakan ban atau menggunakan ban hardnya itu berapa? 47 lap ya. 47 lap, 48 lap. Jadi sangat-sangat lumayan, hampir 2 kali lipat dari ban mediumnya gitu kan. Ini 25 lap ban medium, berarti kan kalau 2 kali lipatnya 50 gitu ya. Jadi bayangin ban hard, ya kita kan nggak tahu ya ban hard itu kuat apa, dan ternyata emang kemarin terbukti kuat gitu ya. Jadi ya ini kemarin Leclerc masuk di lap 25, ini di luar ekspektasi gua tiba-tiba. Karena dia waktu kemarin itu ketahan sama Piastri kalau kalian ingat teman-teman ya. Leclerc tuh kayak sama Piastri 0,3 masuk turn 1, tiba-tiba sektor 2-nya Piastri lebih kenceng lagi, terus di DRS terakhir ngejar Leclerc, terus nanti masuk ke DRS main straight 0,6, 0,5 masuk ke turn 1 0,3 lagi gitu terus teman-teman ya. Jadi Leclerc gak bisa nyalip sama sekali dan membuat kehilangan waktu. Menurut gue kehilangan waktu. Kalau ngelihat dari pace-nya Leclerc yang kemarin kenceng, terbukti malah kehilangan waktu gitu. Untungnya Russell juga nggak terlalu jauh ya. Kalian lihat di layar kiri tower ini, ketika Leclerc masuk pit, Piastri dan Russell itu selisihnya sedetik doang teman-teman ya. Jadi bener gitu. Akhirnya Leclerc bisa mengundercut Russell. Jadi undercut tuh masuk pit lebih dulu ya. Dan kalian bisa lihat di sini Russell dengan 3,4 detik, ada kesalahan juga dari pit crew-nya Mercedes, membuat Russell akhirnya ke undercut lumayan ya, not bad ya, lu undercutnya 2 detik teman-teman ya. Kalian bisa lihat Russell keluar dari pit lane itu Leclerc udah di posisi sini, yang mana of course speednya Russell dengan speednya Leclerc beda jauh ya. Ketika di dalam pit sama di tracknya di turn 1 speednya Leclerc jauh lebih kenceng ya, jadinya exitnya Leclerc bisa jauh dan Russell keluar bahkan di belakangnya Alonso gitu. Jadi itu kan Leclerc ini waktu ini pas banget dia lagi nyalip Alonso pakai DRS. Jadi masuknya entry-nya juga pas banget, untuk timingnya kemarin tuh super duper pas Ferrari. Pit stopnya bagus, Leclerc juga outlapnya setelah pit tuh bagus juga sampai bisa langsung nyalip Alonso tanpa perlu lama-lama gitu kan. Gak ketahan-tahan kayak Piastri. Jadinya dia bisa undercut si Russell dengan sangat bagus. Dan perlu diingat di sini Leclerc masuk di lap 25, Russell masuk di lap berikutnya. Supaya bener ya, bener kata maksudnya keputusan Mercedes menurut gue udah bener, supaya nggak ke
undercut sama Leclerc, dan bener malah ke undercut karena pitnya kurang bagus. Tapi kalau misalnya pitnya katakanlah 2,4, ini kan 3,4 nih, Russell katakanlah pitnya 2,4, tetap akan ke undercut teman-teman ya, karena ternyata ini tracknya pertama, ini tracknya pendek dan hot outlapnya Leclerc tuh kenceng banget gitu, karena sirkuitnya pendek teman-teman ya. That's why undercut di sini kuat banget. Lanjut masuk fast forward ke lap 40 setelah Piastri juga udah pit, Russell juga udah pit, of course tadi. Dan Piastri kalian bisa lihat di situ 4 detik, dan di lap 40 ada battle yang menyebabkan keseruan tiba-tiba kemarin, karena ini ada si Magnussen juga yang menahan banyak sekali mobil dan akhirnya lolos. Kalian bisa lihat di situ DRS semua ya. 2 Aston Martin DRS, ada 1 Alpine dan 1 Williams Albon dapat DRS semua dari Magnussen teman-teman. Magnussen tujuannya menahan supaya Hülkenberg dapat poin. Jadi Haas itu strategi mainnya gitu terus teman-teman ya. Tumbalin satu orang terus gitu. Jadi ya Magnussen juga nothing tulus juga sih, karena dia tahun depan toh juga udah gak ada di F1 gitu. Jadi menurut gua ya udahlah, mungkin Magnussen ya udahlah bro, yang penting gue dibayar gitu kayak. Udah kayak pasrah aja gitu Magnussen ya. Jadi ya itu lap 40. Fast forward lagi ke lap 55 di sini. Menarik yaitu adalah Russell tiba-tiba ngepit ke ban soft. Ini menurut gua kemarin blundernya Mercedes ya, menurut gua ya. Karena kemarin George Russell itu hampir memang disalip sama Sainz. Seingat gua waktu masuk itu Sainz masih di belakangnya Russell, tapi kayak sedetik gitu ya. Jadi hampir kesalip sama Sainz. Mungkin Sainz juga udah dapet DRS, gue lupa. Yang jelas Mercedes kayak panik gitu ya. Ya udah kayak pit aja. Yang mana lapnya masih ada 22 gitu. Jadi sebenarnya ya make sense aja sih sebetulnya untuk pit ya. Cuma ya ternyata strateginya malah blunder, karena dia yang darinya yang bisa mungkin kalau kesalip Sainz P6 gitu ya. Jadi kemarin dia finish P7. Jadi turun 1 posisi. Jadi ngasih posisi gratis ke Sergio Perez teman-teman. Jadi itu menurut gue yang blunder dari Mercedes kemarin. Lap 72 fast forward, of course Lando Norris memberikan statement yang sangat-sangat bold ya, yaitu dia bisa finish di depan Verstappen 22 detik. Sekali lagi Verstappen menggunakan mobil yang tidak bagus untuk dia. Kalian lihat sendiri tadi mungkin gue udah kasih cuplikannya juga untuk Verstappen tidak bisa belok mobilnya gitu ya. Jadi ya emang agak susah untuk Verstappen kemarin, dan terbukti kehebatan Verstappen masih bisa bertahan di posisi kedua. Dan kalian bisa lihat di situ Leclerc ngejar ya, udah 3 detik Leclerc mengejar Verstappen, udah 3 detik lagi kesalip tuh Verstappen. Jadi mungkin kalau ada 5 lap lagi mungkin Leclerc bisa nyalip, tapi ya belum tentu juga sih, ban Leclerc juga udah tua banget ya. Jadi bahaya juga sih. But kurang lebih kayak gitu. Verstappen terbukti lah skillnya, bisa bawa mobil yang gak enak itu bisa tetap bertahan di P2, bisa nahan yang belakang juga. Norris sih gue nggak tahu ya datang dari mana, speednya tiba-tiba kenceng banget. Tapi udah kelihatan dari kemarin anehnya gini guys, di Hungari kenceng kelihatan McLaren, di Spa itu jelek banget McLaren. Maksudnya kemarin kalian bisa lihat sendiri Norris di Spa kurang bersinar gitu ya, ketahan terus sama Verstappen. Tiba-tiba di Zandvoort kencengnya bukan main gitu. Ya of course setelah upgrade ya di Zandvoort yang kita nggak tahu upgrade-nya apa. Tapi masa sih upgrade-nya bisa bawa dia 22 detik gitu. Ya ketolong Verstappen juga mobilnya jelek sih, understeer tadi gitu ya. Jadi ya kombinasi seperti itu yang membuat Lando Norris tiba-tiba kenceng banget juga gitu ya. Jadi ya not bad untuk Norris, sangat-sangat solid. Kita lihat di Monza minggu depan, karena minggu ini sih lebih tepatnya ya. Karena Monza karakteristik tracknya mirip-mirip sama Spa, yang mana banyak fast corner, terus banyak lintasan yang lurusan doang lah istilahnya. Jadi hampir mirip-mirip sama Spa, yang mana kemarin di Spa McLaren jelek gitu ya. Jadi kita lihat apakah dengan kencengnya di Zandvoort, karena Zandvoort kan tracknya pendek dan juga medium speed, slow speed gitu ya. Di medium speed sih lebih kebanyakan ya, sama high speed juga di sektor 2. Jadi ya intinya di Zandvoort merupakan track yang bukan banyak lurusannya lah ya.
Walaupun emang banyak gaspolnya juga sih di banking gitu ya. Tapi tetap beda lah karakteristiknya sama Monza dan Spa gitu. Jadi let's see bagaimana nanti McLaren bisa bersinar lagi nggak di Monza. Karena Ferrari juga nanti katanya akan bawa upgrade di Monza. Tapi ya gue nggak mau berharap banyak sih untuk Ferrari. Gak mungkin sih bisa ngejar 20 detik juga kalau ngelihat gapnya segitu gitu ya. Tapi kemarin of course solid banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah memang Ferrari kemarin pakai setup buat race gitu kan sehingga qualify-nya jelek. Tapi ya semoga Ferrari tetap bisa seperti ini karena ini bagus banget untuk dilihat walaupun nggak menang ya. Tapi ngelihatnya tuh enak gitu, nggak tolol gitu guys ya. Bagus keputusan pitnya terutama Leclerc tadi bagus banget. Sainz juga solid drive banget. Pit stopnya juga pas gitu, nggak membuat Sainz turun banyak gitu kan. Bisa overtake Russell, bisa overtake Perez. Ya bagus. Start di posisi 10, Carlos Sainz finish di posisi ke-5, jadi naik 5 posisi, Leclerc naik 3 posisi. Jadi sangat-sangat solid kemarin untuk Ferrari guys ya. Dan McLaren malah Piastri turun 1 posisi di posisi ke-4 gitu kan. Terus Perez dari posisi ke-4 turun ke posisi ke-6 dan battle of kemarin benar-benar adalah Mercedes ya. Start di posisi ke-4, Russell malah finish di posisi ke-7. Dan menurut gue ada salah dari pit crew-nya juga sih. Ada keputusan pit stop juga yang menurut gue salah untuk Mercedes kemarin. Russell udah dari pitnya yang 3 detik, lalu dipitin lagi di lap 50-an tadi. Jadi ya sangat-sangat disayangkan. Hamilton udah bagus banget. Hamilton sama-sama 2 stop ya teman-teman ya. Sama-sama 2 stop di top 8-nya. Cuma stopnya Hamilton duluan sebelum Russell sih. Cuma kan Hamilton Hamilton start dari posisi berapa? 14, 13 gue lupa. Yang jelas belasan gitu ya. Jadi strategi dia emang harus tuh stop mungkin. Karena untuk nge-push ya. Bannya untuk di-push. Karena dikasih soft, hard, terus soft lagi. Jadi benar-benar disuruh nge-push gitu Hamilton. Dan berhasil naik ke posisi 8 menurut gue udah bagus banget gitu kan. Dari posisi belasan ya sekali lagi. Jadi not bad untuk Lewis Hamilton sekali lagi performanya. Dan kemarin Gasly juga bagus banget ya. Bisa finish di posisi ke-9, lagi-lagi Alpine berhasil mencuri poin sedikit demi sedikit dari tim yang jelek gitu ya. Dari awal musim sekarang udah bisa finish di poin dan Gasly yang bisa mengangkat Alpine lagi-lagi ke atas. Jadi menurut gue bagus untuk masa depan tim gitu ya. Karena kan Gasly masih stay di Alpine ya. Dan juga nanti bersama Jack Doohan yang mana menurut gue harusnya sih bakalan solid ya. Gasly dan Doohan atau mungkin bahkan Doohan bisa mengalahkan Gasly mungkin, but ya we'll see. Tapi Gasly solid kemarin dan Alonso juga masih bisa bergantung ke poin terakhir yaitu 1 poin di akhir-akhir menyalip Hülkenberg. Sayang banget Hülkenberg udah berdarah-darah di depan, ditolong sama Magnussen juga ya, sampai membuat Magnussen finish di posisi 20 doang gitu ya. Tapi malah nggak dapet poin, malah finishnya di posisi ke-11. Jadi sangat-sangat disayangkan untuk Haas. Sedikit lagi dapat poin, tapi ya good effort dari Haas. Sisanya yang menurut gua tidak bersinar adalah Vicarb, ada Ricciardo dan Yuki yang nggak tahu tiba-tiba kayak nggak ada di balapan gitu ya. Ricciardo finish 12, Stroll 13. Ya gue nggak tahu juga what happened with Stroll, tapi kemarin kualinya bagus sih untuk Lance Stroll dan juga race-nya sebenarnya nggak not bad, cuma sayang banget finishnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi ada Aston Martin, tapi nggak terlalu jauh lah ya sama Alonso 10 sama 13, oke lah, nggak terlalu jauh. Beda sama kayak Ricciardo dan Yuki lumayan jauh 12 sama 17 gitu kan. Albon Sargent juga oke ya 14 sama 16 gitu, nggak terlalu jauh sebetulnya. Sargent oke lah ya setelah tabrakan. Gue yakin mentalnya Sargent juga agak kebanting teman-teman ya. Udah nggak perpanjang kontrak gitu kan. Terus dia crash tapi masih bisa balapan dengan cukup oke lah ya 16 gitu. Ya maksudnya oke untuk Logan Sargent ya teman-teman ya. Di depannya Yuki, di depannya Bottas, di depannya Zhou dan Magnussen gitu. Jadi ya kurang lebih itu. Norris sekali lagi GG, dia tiba-tiba di final lap juga tiba-tiba fast lap gitu kan. Jadi wah pinter banget Norris ya, nyimpen IRS doang. Jadi dia selama ini tuh gap segitu tuh karena dia nyimpen IRS guys ya. Masih dapat gap 20-an banyak gitu, 20-an detik lebih gitu. Jadi gak paham lagi, McLaren kemarin kenceng banget ya. Dan IRS-nya dipakai di
final lap dan ya kalian bisa lihat tiba-tiba meong guys fast lap gitu ya, karena padahal pakai ban bekas gitu gue juga cukup tercengang gitu ya bisa ngelihat Lando Norris pakai ban bekas yang udah 40 plus lap bisa mendapatkan fast lap masih gitu. Jadi bahkan Russell yang masuk ke ban soft nggak dapat fast lap, maksudnya nggak bisa, masih bisa dikalahin sama Norris gitu fast lapnya yang pakai ban soft guys, gila nggak? Ya of course karena di last lap bensinnya udah lebih ringan ya untuk Norris ya, jadi but still ya ban soft itu tetap lebih bagus gripnya gitu kan di awal-awal. But ya GG emang McLaren kemarin berarti emang solid banget, nggak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi congratulations untuk Norris terutama. Piastri sayangnya stint keduanya nggak ya Piastri penyakitnya selalu stint kedua entah kenapa, sama kayak Leclerc sih, basically Leclerc juga biasanya stint berikutnya tuh jelek gitu ya. Jadi tapi kemarin enggak ya, jadi bagus untuk Leclerc, bagus banget. Sainz sekali lagi gue masih nggak puas untuk memuji-muji Ferrari karena memang Ferrari kemarin bagus guys, harus diakui gitu kan. Menurut kalian gimana? Mungkin gue itu segitu aja, nggak usah lama-lama. Gimana menurut kalian race kemarin di Zandvoort? Menurut gue sih kemarin tuh bener-bener statementnya McLaren doang, bahwa mereka tuh kayak cuma bilang ini nih kekuatan sebenarnya gitu kan. Dan statementnya Norris gitu ya, bahwa siapa yang bilang gue pembalap overrated nih, 20 detik nih makan, nah kayak gitu kan kesan guys ya. Jadi bener-bener statement banget kemarin, bagus McLaren ya, keren. Dan juga sekali lagi Ferrari sedap, mantap Ferrari guys ya. Oke, McLaren dan Ferrari kemarin bagus, dan Mercedes sayang banget kemarin. Ya Hamilton bagus tapi Russell-nya astaga sayang banget guys ya, sayang beribu sayang. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Gitu aja hari ini dari gua, mungkin gak usah lama-lama. Besok kita lanjutin lagi karir Berman yang kalian tunggu teman-teman, jadi sabar dulu. Sorry banget agak delay. Supaya nggak terlalu bosen guys ya kita Berman. Thank you so much, itu aja hari ini dari gue dan kucing gue Yuna. Ayo bye bye. Thank you so much yang sudah menonton, semoga kalian enjoy, dan sekali lagi tinggalkan komentar kalian menurut kalian gimana kemarin race-nya, dan mungkin ada beberapa yang gue miss, silahkan aja bahas di kolom komentar, nanti gue akan baca dan balas. Thank you so much, itu aja hari ini dari gue. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, bantu gue ke 50.000 subs di tahun ini sebab bisa nih. See you on the next race or video. Bye bye. Peace out, stay safe, and keep smart. Gak racing, gasik coy. Bye bye.